Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Pak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum itu Bapak ingin mengetahui terkait kehadiran. Yang pertama, Eka, Hadir Pak. Diva, Hadir Pak. Zahwa, Hadir Pak. Margaret, Hadir Pak. Dia, Hadir Pak. Reva, Hadir Pak. Angel, Hadir Pak. Salma, Hadir Pak. Adel. Hadir Pak. Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Iya. Oke, baik. Sebelum itu Bapak mau tanya, adakah di sini yang tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Iya, silakan Zahwa. Yaitu ekosistem dan pencemaran lingkungan, Pak. Betul sekali. Kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem dan pencemaran lingkungan. Adapun beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep keseimbangan dan ketidakseimbangan ekosistem dengan benar. Yang kedua, peserta didik menyebutkan dan menganalisis jenis-jenis pencemaran lingkungan sebagai bentuk ketidakseimbangan dalam ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak pencemaran lingkungan terhadap komponen ekosistem berdasarkan kasus yang diberikan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyajikan solusi alternatif untuk mengatasi pencemaran lingkungan secara logis dan ilmiah. Sampai saat ini dapat dipahami? Baik. Baik, sebelum kita lanjut materi pada hari ini, Ibu ingin kalian memperhatikan gambar yang sedang Ibu tampilkan di layar. Silakan diperhatikan dengan baik. Oke, sudah. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Dan kira-kira masalah apa yang sedang terjadi? Izin menjawab, Bu. Ya, Reva. Masalah pencemaran lingkungan, Bu. Di sungai tersebut banyak sekali sampah. Oke, lalu apa kondisi pada gambar tersebut merupakan ekosistem yang seimbang? Izin menjawab Bu. Ya. Tidak Bu. Karena airnya keruh dan tercemar, sehingga makhluk hidup di dalamnya seperti ikan dan tumbuhan air tidak bisa hidup normal. Oke, bagus sekali jawaban dari Eka. Jadi begini anak-anak, ketidakseimbangan ekosistem bisa saja terganggu jika kita tidak menjaganya. Nah, seperti halnya terlihat sepele namun berdampak sangat besar. Contohnya yaitu membuang sampah ke sungai seperti gambar di layar. Nah, salah satu bentuk ketidakseimbangan ekosistem merupakan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup dan komponen lain ke lingkungan sehingga menurunkan kualitas air. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Nah, yang pencemaran air itu seperti Ibu perlihatkan gambar sebelumnya, yaitu sungai yang tercemar dan sungai yang sangat keruh. Yang kedua, pencemaran tanah, yaitu limbah plastik atau sampah organik yang menumpuk di tanah. Selanjutnya pencemaran udara, yaitu misalnya asap kendaraan bermotor dan asap pabrik. Itu merupakan penyebab dari polusi udara.
pada gambar sebelumnya itu merupakan penyebaran lingkungan. Nah, kita bisa lihat lagi gambar sungai yang Ibu tampilkan lagi, bisa diidentifikasi, yaitu terdapat komponen abiotik yang terganggu, yaitu air. Komponen biotiknya yaitu ikan, tumbuhan air, mikroorganisme, serta dampaknya ke ekosistem sungai, yaitu rantai makanan terganggu. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan air bisa mati. Jadi dengan melihat kondisi nyata seperti itu, kalian bisa lebih memahami apa itu pencemaran dan bagaimana pencemaran kondisi ekosistem yang tidak seimbang. Apakah penjelasan dari Ibu sudah dipahami? Paham, Ibu. Baik anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi hari ini, Ibu sudah mempersiapkan tugas berupa ELKPD. Ibu sudah kirimkan ELKPD-nya melalui grup WhatsApp, bisa dicek di HP kalian masing-masing. Bisa dibaca dan dipahami petunjuk pengerjaannya ya. Baik, Ibu. Bagaimana anak-anak, apakah sudah bisa diakses ELKPD-nya? Bisa, Ibu. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham dengan tugasnya? Paham, Ibu. Baik, untuk pengerjaan ELKPD ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok kecil. Satu kelompok ini terdiri 3 anak, dan Ibu sudah menyiapkan daftar anggota kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama, ada Eka, Reva, dan Salma. Kemudian kelompok kedua ada Dia, Margaret, dan Diva. Kemudian kelompok yang ketiga, Angel, Adele, dan juga Zahwa. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah bergabung dengan kelompok masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, silakan bisa dimulai pengerjaan ELKPD-nya. Ibu beri waktu 15 menit untuk diskusi dan pengerjaan tugas kalian. Silakan dikerjakan. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan atau kendala dalam pekerjaan tugasnya? Ini PPT-nya seperti ini ya, Bu, isinya. Ya, benar seperti itu. Sudah sampai mana itu progresnya? Nomor berapa? Masih nomor 2. Oke, nomor 2. Untuk nomor 3 nanti itu kan tentang solusi tentang permasalahannya. Nah, itu bisa dijelaskan dengan lebih rinci ya. Baik, Ibu. Ibu mau bertanya, apakah dalam anggota kelompok ini semuanya aktif mengerjakan? Aktif mengerjakan, Ibu. Oke, bagus. Semua membantu. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan. Baik, Ibu. Diperhatikan juga ya waktu yang tersisa. Baik, Ibu. Selamat mengerjakan. Kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kendala atau kesulitan dalam pengerjaan tugasnya? Tidak ada, Ibu. Oke, sampai mana progresnya? Kami sudah selesai berdiskusi. Ini lagi melengkapi PPT-nya. Oke, boleh Ibu lihat sekilas PPT-nya? Oke, sudah bagus. Silakan dilanjutkan. Terima kasih, Bu. Ibu ingin bertanya, apakah kelompoknya ini anggotanya aktif semuanya? Aktif
semua Ibu. Oke, silakan dilanjutkan ya. Diperhatikan juga waktu yang tersisa. Baik Ibu. Kelompok 3, bagaimana? Apakah ada kendala atau kesulitan dalam pekerjaan tugasnya? Belum Ibu. Sudah sampai mana progres pengerjaannya? Sudah sampai nomor 3 Bu. Oke, ini nanti lanjut membuat PPT ya? Iya Ibu. Untuk PPT-nya nanti kalau bisa poin-poin saja ya. Nanti ketika kalian mau mempresentasikan atau menjelaskan, nanti baru dijelaskan secara rinci kepada teman-teman. Baik Ibu. Silakan dilanjutkan. Apakah PPT-nya seperti ini Bu? Nah, iya bagus seperti ini poin-poin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Apakah dalam kelompok ini semuanya bekerja sama, aktif semuanya? Iya Ibu, aktif. Oke, bagus. Silakan dilanjutkan pengerjaannya ya. Waktunya juga diperhatikan. Baik Ibu. Baik anak-anak, waktunya sudah habis, sudah 15 menit berlalu. Apakah tugasnya sudah selesai semuanya? Sudah Ibu. Alhamdulillah jika sudah selesai semuanya. Selanjutnya kita akan mulai presentasinya ya. Ibu ingin satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan kelompok lain bisa silahkan menyimak dan bisa memberikan tanggapan atau saran jika ada yang dibingungkan. Oke, silahkan kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompok 2 semangat sekali ya. Kelompok 2 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pencemaran air yang ada di sungai. Pertanyaan nomor 1, jenis pencemaran apakah yang terjadi pada kasus tersebut? Jelaskan penyebabnya. Berdasarkan berita yang kami analisis, jenis pencemaran yang terjadi adalah pencemaran air. Karena yang tercemar adalah ekosistem sungai. Penyebabnya berasal dari limbah rumah tangga seperti deterjen, sisa makanan, serta sampah plastik yang dibuang langsung ke sungai. Limbah tersebut mengandung bahan kimia dan zat organik yang dapat menurunkan kualitas air. Selain itu, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan juga menjadi faktor utama meningkatkan pencemaran. Untuk yang nomor 2, bagaimana dampak pencemaran tersebut terhadap komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sungai? Dampaknya terhadap komponen biotik yaitu ikan mengalami kematian dan kadar oksigen terlarut di dalam air menurun. Selain itu, tumbuhan air juga terganggu pertumbuhannya akibat air yang keruh sehingga cahaya matahari sulit menembus air. Sedangkan terhadap komponen abiotik, kualitas air menurun, warna air menjadi keruh, berbau dan terjadi perubahan pH. Hal ini membuat kondisi lingkungan menjadi tidak sesuai untuk organisme air. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Berdasarkan permasalahan tersebut, berikan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran dan menjaga keseimbangan ekosistem. Solusinya yang kami usulkan ada 2. Yang pertama, solusi jangka pendek yaitu melakukan kerja bakti, membersihkan sungai serta memasang jaring sampah agar sampah tidak menyebar. Yang kedua, ada solusi jangka panjang yaitu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai, serta menerapkan pengolahan limbah sebelum dibuang ke sungai. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan penegakan hukum agar masyarakat tidak membuang limbah sembarangan.
Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan kelompok lain. Apakah ada saran, tanggapan, atau pertanyaan? Oke, Salma silahkan. Izin menambahkan, menurut dari kelompok kami, selain dari limbah rumah tangga, kemungkinan juga bisa dari limbah industri rumahan, karena itu bisa mencemari sungai tersebut sehingga memperparah kondisi air yang ada di sungai tersebut. Oke, bagus sekali tambahan dari Salma. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya atau berpendapat lagi? Izin bertanya, Baik, ada silahkan. mengapa kadar oksigen bisa menurun hanya karena limbah? Baik, silahkan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Adel. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Adel. Jadi alasannya yaitu limbah organik yang menumpuk di sungai tersebut akan diuraikan oleh bakteri, yang mana proses penguraian itu membutuhkan oksigen dalam jumlah yang besar, sehingga oksigen di air akan berkurang dan ikan juga akan kekurangan oksigen. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya yang sangat bagus sekali. Silahkan kelompok 2 duduk di tempatnya masing-masing. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik anak-anak, Ibu sangat mengapresiasi jawaban dan juga diskusi kalian. Sekarang kita akan memperdalam kembali supaya pemahaman kalian tidak hanya sebatas tahu, tetapi benar-benar mengerti hubungan antar konsep dalam ekosistem. Nah, jawaban kelompok 2 pada soal nomor 1 sudah benar, bahwa kasus tersebut termasuk pencemaran air. Namun, Ibu ingin kalian memahami bahwa pencemaran air tidak hanya sekedar air berubah menjadi kotor, tetapi secara konsep pencemaran air terjadi ketika suatu zat masuk ke dalam lingkungan dan mengalami perubahan, kemudian lingkungan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dalam kasus ini, sungai yang seharusnya berfungsi sebagai tempat hidup berbagai organisme berubah kualitasnya menjadi limbah rumah tangga dan juga sampah. Contohnya yaitu sisa makanan yang membusuk di dalam air akan diuraikan oleh bakteri. Nah, proses penguraian bakteri dilakukan menggunakan oksigen, di mana ketika oksigen di dalam air berkurang, maka makhluk hidup yang ada di dalamnya kesulitan bernafas. Artinya, penyebab utama dari pencemaran ini adalah aktivitas-aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dan juga limbah yang dihasilkannya. Kemudian jawaban nomor 2 juga sudah bagus, yaitu komponen abiotik seperti air, cahaya, dan juga oksigen termasuk faktor pendukung kehidupan. Kualitas air menurun, maka oksigen juga akan berkurang, maka air juga akan keruh, sehingga kondisi di lingkungan sekitar akan berubah. Kemudian komponen biotik seperti ikan, kemudian plankton, dan juga tumbuhan air saling terhubung dalam rantai makanan. Jika ikan mati karena kekurangan oksigen, maka predator ikan akan kehilangan sumber makanannya. Begitu pula dengan tumbuhan air. Jika tumbuhan air kekurangan cahaya, maka produksi oksigen juga akan ikut menurun. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa ekosistem bekerja seperti satu sistem yang saling berkaitan. Nah, ketika satu bagian terganggu, maka bagian yang lain juga ikut terdampak. Itulah yang disebut dengan ketidakkeseimbangan ekosistem. Kemudian yang terakhir,
Solusi yang kalian berikan sudah baik, namun Ibu hanya ingin menekankan satu hal penting. Solusi tidak hanya tentang membersihkan sungai saja, tetapi mengubah kebiasaan. Membersihkan sungai adalah tindakan yang sederhana, tetapi jika perilaku membuang sampah sembarangan tidak berubah, maka pencemaran akan tetap terjadi. Jadi, solusi yang paling mendasar adalah membangun kesadaran lingkungan. Bisa dimulai dengan hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan produk kimia secara berlebihan, dan dapat mengelola sampah dengan baik dan benar. Selain itu, kerjasama antara masyarakat dan pemerintah juga sangat diperlukan, karena menjaga ekosistem tidak hanya tanggung jawab satu pihak saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Paham, Ibu. Baik anak-anak, untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terhadap ekosistem dan pencemaran lingkungan, Bapak akan melakukan post test. Bisa disiapkan HP-nya masing-masing ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, bisa di-scan barcode yang Bapak tampilkan di depan layar. Bagaimana? Apakah sudah bisa masuk semua? Belum bisa, Pak. Kalau saya sudah bisa, Pak. Baik, bisa dicoba lagi ya. Iya, Pak. Dari Zawa, apakah sudah bisa masuk? Tidak bisa, Pak. Oh. Baik, bisa dicoba dulu ya. Baik anak-anak, apakah sudah bisa masuk semua? Sudah, Pak. Baik, untuk pengerjaannya dilakukan sendiri-sendiri ya. Jangan ada yang berdiskusi. Untuk waktu pengerjaannya 5 menit. Apakah dapat dipahami? Baik, kalau begitu untuk pengerjaannya Bapak mulai 5 menit dari sekarang. Margaret, jangan berdiskusi ya. Bisa dikerjakan sendiri. Ayo Zahwa, jangan ngelirik-ngelirik. Ingat ya anak-anak, ini kita mengerjakannya individu. Dapat dipahami? Pak, Reva nyontek. Ayo Reva, ini jangan berdiskusi ya. Iya, Pak. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, selanjutnya kita akan melihat siapa yang meraih nilai terbaik. Menurut kalian siapa nih? Saya. Oh, banyak banget ya. Oke, kalau gitu kita lihat bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wah, beri tepuk tangan untuk Diva. Oke. Baik, selanjutnya adakah dari kalian yang bisa
memberikan kesimpulan terkait materi yang kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Eka. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini yaitu ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Jika salah satu komponen terganggu, misalnya karena pencemaran air akibat limbah dan sampah, maka keseimbangan ekosistem juga akan terganggu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Ya, terima kasih Eka. Betul sekali ya adik-adik yang dikatakan oleh Eka, bahwasanya kita harus menjaga lingkungan dan juga ekosistem. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.